warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah merahmati kita semua, karena keberkahan hidup kita itu hanya bisa dicapai dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menurunkan mereka di dunia agar bisa kembali ke akhiratnya, ke surganya, itu ada buku panduannya. Maka barang siapa yang tidak mengikuti buku panduannya, bukan kembali ke surga tapi ke neraka. Dan kita tahu bahwasannya seluruh produk di dunia ini selalu ada buku manualnya. Ya, kenapa ini semua diatur? Di antara jawabannya, karena manusia dengan hawa nafsunya itu ingin berkuasa, tidak mau berbagi, punya sifat zalim, apalagi masalah harta. Biasanya yang rakus itu siapa? Yang paling tua, karena dia merasa banyak membantu orang tua. Ya, kemudian yang paling kecil itu yang dizolimi. Maka agar kehidupan kita dalam bersaudara kandung itu tidak terputus, yang mana memutuskan silaturahim itu dosa besar, ya, tidak terputus, maka Allah langsung mengatur sendiri pembagian harta. Disinilah kita akan diuji. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah, mereka lah orang yang kafir. Dalam ayat yang lain disebutkan orang yang zalim. Dalam ayat yang lain disebutkan orang yang fasik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda berani menerapkan hukum Allah dalam diri Anda sendiri? Ya, apakah Anda berani? Nah, tunggu dulu, menguntungkan atau merugikan. Ya, kadang-kadang orang membawa kasus warisan ke pengadilan agama. Ternyata dia dapat sedikit, akhirnya dia batalkan atau banding ke pengadilan negeri. Ini contoh kalau kita itu sebenarnya belum siap menerapkan hukum Allah pada diri kita sendiri. Ya, nah kita langsung saja, sebenarnya muqaddimahnya ini banyak ya, akan tapi saya kira masalah fikih berkaitan dengan dalil dan yang lainnya ustadz yang lain bisa nyampaikan. Akan tapi sini saya akan fokus pada hitungan faraid, hitungan ahli, hitungan warisan. Ya, perlu diketahui bahwasannya dalam mempelajari ilmu waris itu ada beberapa hal yang harus dihafal. Saya katakan dihafal. Kalau tidak dihafal berarti dia tidak akan tahu ilmu waris. Yang pertama yang kali ini kita bahas pertama kali yaitu mengenal ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris? Jangan sampai kerabat jauh karena hanya karena sering ya ke rumahnya atau karena merawat orang tuanya kemudian dia dapat warisan. Padahal aslinya dia tidak masuk dalam kategori ahli waris. Ya, di sini saya tulis. Waalaikumsalam. Ini yang di tengah, ini adalah porosnya. Dia yang punya harta yang akan dibagi. Ya, ini porosnya. Si mayit ini yang jadi pembahasan. Nah, mayit ini akan punya nasab dari 4 arah. Nasab anak cucunya ke bawah, kemudian nasab ke atas
ayah kakeknya, nasab ke samping kanan ini adalah saudara-saudaranya, kemudian nasab yang terakhir yaitu nasab paman-pamannya. Jadi dengan kata lain, yang kurang lebih gambarannya siapa yang menjadi ahli waris, yaitu anak cucunya, bapak kakeknya, saudara-saudara kandungnya, ya, kemudian paman-pamannya. Walaupun saudara nanti ini ada tiga macam, ya. Jadi anak cucu, kemudian ayah kakek, nenek, ya, ibu masuk ke atas, kemudian saudara kita berarti apa? Yang lahir dari sebab ayah dan ibunya, ya. Kemudian yang terakhir yaitu paman-pamannya. Kalau paman berarti anaknya siapa? Anaknya kakek. Baik. Sebenarnya ilmu ini berkaitan erat dengan ilmu nasab. Kelemahan orang Indonesia, lebih-lebih orang Asia secara umum, mereka tidak hafal nasabnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kenal ayahnya kakek siapa? Yang kenal ayahnya kakek atau kakek yang kedua lah. Siapa yang tahu? Tidak tahu. Maksimal kakek kita. Bapaknya kakek kita siapa? Kakeknya lagi siapa? Sudah tidak tahu. Padahal itu sangat penting. Siapa tahu kita keturunan Nabi. Jadi Habib. Ya. Kalau Nabi Adam ya, semuanya keturunan Nabi Adam. Tapi bukan Habib, keturunan Nabi Adam, bukan Habib. Baik. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Jadi jumlahnya semuanya ini ada 25. Ya, jumlahnya semuanya ini ada 25. Yang pertama, yang menjadi ahli waris yaitu suami atau istri. Kalau ahli warisnya istri berarti yang mati siapa? Suami. Demikian juga sebaliknya. Ya. Kemudian ke atas. Ya. Kemudian ke atas. Yaitu ibu dan ayah. Jadi kalau nanti ada kasus, ya, nanti kalau ada kasus, misalnya ada seseorang meninggal, nah, kemudian siapa yang jadi waris? Nah, jangan menyebut nama yang jadi waris, Bapak Zaid, ya, Ibu Fatimah, ini salah. Tinggalkan nama, tapi sebut status nasab dia. Ini ibunya, ini ayahnya masih hidup, ya, ini anaknya, ini cucunya. Nah, dengan demikian mudah, berarti anak perempuannya berapa? Terlepas dari nama. Anak laki-lakinya berapa? Berarti sudah 1, 2, ya, 1, 2. Kemudian 3, 4, yaitu ibu dan ayah. Kemudian ini kita tulis nenek aja ya. Kalau dalam ilmu faraid biasa dikatakan ibunya ibu, tapi langsung kita tulis nenek, ya. Kemudian ini kita tulis kakek. Nah, kakek dari ibu, kakek yang nasabnya lewat ibu itu bukan ahli waris. Biasanya disebut apa di sini? Kakek dari ibu, nggak bisa dibedakan ya? Hah? Ada? Kakek dari ayah dan ibu bisa dibedakan nggak dalam bahasa kita? Sama-sama disebut kakek, sama-sama disebut ibu ya, nenek. Nah, kakek ini bukan apa? Kakek dari ibu ya, ini bukan ahli waris. Nah, kita cukupkan satu saja ya. Ke atas ini masih ada lagi, tapi saya cukupkan ini saja. Kenapa?
Karena rata-rata kita hanya sampai ke nenek. Kenapa? Ya, kita menikah rata-rata umur berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu dulu menikah umur berapa? 25. Ada yang banyak 30, banyak sekali. Iya. Ada seorang sahabat itu umur 11 tahun menikah. Ini laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Ya. Umur 22 tahun sudah punya anak. Ya. Berarti umur berapa? 33 tahun sudah punya cucu. Bahkan pernah ditemukan oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i kalau tidak salah. Ya, pernah ditemukan. Ya, buyut itu masih ketemu dengan cucunya. Nah, ini ada juga di mana? Di TikTok. Tapi orang Cina. 3 kakek. Ya, 3 kakek. Jadi pertama dipanggil cucunya, kakeknya. Ternyata 3 kakek masih ketemu hidup semua. Nah, itulah ya zaman dahulu sebelum kita tercemar oleh karir-karir yang menunda pernikahan. Kemudian nasab ayah ini sama. Berarti ini adalah nenek, yaitu ibunya ayah. Itu nenek. Ini masuk ya, masuk dalam kategori ahli waris. Kemudian kakek. Perhatikan di sini, nenek itu kalau kita kita urut ke atas lagi seperti ini, ya, ini nenek, ini kakek, maka ini bukan ahli waris. Yang ini ahli waris. Jadi nasab perempuan yang melewati perempuan ke mayit itu dia ahli waris. Ini nenek, ibunya nenek. Ini ibunya nenek. Ya, ibunya nenek dari arah ayah. Nah, itu dapat. Tapi syaratnya tidak ada yang di bawahnya. Kemudian kakek. Kakek ini juga ada nasabnya. Ya. Berarti ini adalah ayah dari apa? Ya, ayah kakek. Kemudian ini adalah ibu dari kakek. Ya. Ini juga ahli waris. Ya, ini ahli waris. Makanya nenek itu ada 3 macam. Ada nenek dari arah ibu, ada nenek dari arah ayah, ada nenek dari ayah dari apa? Dari arah kakek. Jadi ada 3 macam nenek dalam nasab kita. Semuanya ini ahli waris. Tapi jarang lah kita sampai ketemu dua nenek, 2 kakek, jarang lah ya. Oke, sekarang kita membahas nasab ke bawah. Nasab ke bawah ini adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Anak di sini maksudnya adalah anak yang dia lahirkan. Adapun anak angkat, waalaikumsalam. Adapun anak angkat tidak masuk dalam ahli waris. Walaupun bapak ibu mengurus akta lahirnya, itu sebenarnya nggak boleh. Anda ngambil anak angkat, kemudian Anda urus akta lahirnya, dinasabkan kepada Anda, itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah anak perempuan. Jadi anak laki-laki, anak perempuan. Nah, perhatikan di sini, anak perempuan nanti ini akan punya anak laki-laki, juga punya anak perempuan. Ini kedua-duanya bukan ahli waris.
cucu si mayit, tapi dari arah anak perempuannya, itu bukan ahli waris. Ini menjadi ahli waris dari arah suaminya, karena ini nasabnya bukan lagi dinasabkan kepada si mayit. Anak ini sekarang dinasabkan kepada siapa? Suaminya, ya, bukan dinasabkan kepada kakeknya. Kalau anak ini cucunya semuanya dinasabkan ke kakeknya. Makanya zaman dahulu para ulama itu ada yang disebut dengan nama kakeknya, ya, disebut dengan nama kakeknya, berarti masih nyambung. Tapi kalau sudah ada perempuan menikah dengan laki-laki lain, anaknya ini ikut nasab suaminya. Walaupun ini dekat ya, ini dekat, cucu kepada si mayit ini dekat, tapi lewat perempuan. Dalam agama Islam ini tidak diakui menyambung nasabnya. Ini tidak bersambung, terputus dengan perempuan kecuali nasabnya Rasulullah. Jadi ahlul bait yang masih hidup itu dari mana? Dari nasabnya mana? Fatimah, anaknya Rasulullah yang laki-laki semuanya meninggal, ya, semuanya wafat, tidak ada. Berarti dari mana nasabnya Rasulullah? Dari Fatimah, ya, dari putri Rasulullah, Fatimah. Sedangkan putri-putri beliau ada juga yang punya anak tapi sudah meninggal, ya. Nah, ini pengecualian. Maka sebagian ulama menyebutkan kehormatan, ya, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan orang-orang yang lainnya, yang mana nasab Rasulullah masih tetap terhitung walaupun itu dari putri beliau. Kemudian berikutnya adalah cucu dari anak laki-laki, ya. Ini juga sama. Berarti di sini kita tulis cucu aja ya. Ini cucu laki-laki. Ini cucu perempuan. Ini ahli waris. Ini masih dapat cucu perempuan dari anak laki-laki, itu ahli waris. Tapi di sini kalau punya anak lagi, ahli waris atau bukan? Bukan, ya. Nanti kalau ini punya anak lagi, ya, iya, anak laki-laki, kemudian anak perempuan, maka ini putus. Makanya Rasulullah pernah diejek oleh orang-orang kafir, ya, keturunan Rasulullah itu putus karena tidak punya anak laki-laki. Maka Allah membantah, inna syani'aka wal abtar, yang mencelamu itulah yang akan putus keturunannya. Jadi tidak boleh mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dibalas, istilahnya kualat, ya. Maka dari sini banyak, ya, banyak raja-raja zaman dahulu itu sangat sedih kalau tidak punya anak laki-laki. Karena itu yang menjadi penerus dia. Adapun anak dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan, itu bukan penerus dia, itu penerus suaminya. Nah, adapun dari sini tetap, ya, ini tetap, ini sebagai ahli waris, ya. Tapi syaratnya tidak boleh ada ayah yang di atasnya. Berarti kalau ini ahli waris, berarti ini sebagai kakeknya, ini sebagai ayahnya, ya. Makanya walaupun kita tulis anak, cucu, anak dari cucu, nanti kalau ada yang meninggal salah satu di sini, kedudukan sebagai mayit. Siapa di atas, siapa yang di bawah, maka kedudukannya sebagai anak atau sebagai orang tua. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau bertanya. Ya. Kalau sudah lalu, Pak, banyak istrinya bagaimana itu? Nanti kelihatan di sini. Ya. Ya. Jadi kalau istrinya banyak itu malah bikin kasus.
bikin pusing. Ya. Zaman modern sekarang begini, banyak orang lahir di luar nikah. Apa dia masih kena wanita itu? Orang lahir di luar nikah. Taib. Orang yang lahir di luar nikah itu tidak masuk dalam kategori nasab. Makanya Imam Syafi'i punya pendapat, walaupun seseorang menikahi putrinya sendiri yang lahir dari zina dia dengan ibunya, boleh. Tapi ini pendapat yang lemah. Benar, dia bukan anaknya, akan tetapi tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena itu adalah darah dagingnya. Tapi orang yang lahir di luar nikah itu tidak masuk dalam nasabnya, kecuali masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, kalau terjadi zina, hamil, kemudian dinikahkan, apakah sah? Nah, ini sebagian ulama mengatakan sah. Kalau dihukumi sah, berarti anaknya ini dinasabkan kepada ayahnya. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan al-waladu lil firas. Anak itu dinasabkan kepada siapa yang meniduri istrinya dengan sah. Misalnya seperti ini, saya balik sekarang. Ini kan jadi lahir di luar nikah. Lah ini sekarang lahir di dalam nikah tapi selingkuh. Misalnya istrinya selingkuh, hamil. Nah, sekarang anak ini lahir, kira-kira dinasabkan ke siapa? Ke selingkuhannya atau ke suaminya yang sah sekarang? Ke suaminya yang sah. Karena hadis di atas menjelaskan al-waladu lil firas. Anak itu dinasabkan kepada siapa yang menidurinya. Istilahnya yang menjadi suami sahnya. Makanya istri yang melakukan hal semacam itu dosa besar. Karena menasabkan yang bukan anaknya kepada suaminya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau hukum agama seperti ini kemudian dites DNA, ternyata tidak sama dengan ayahnya, kemudian ayahnya mengingkarinya, boleh apa tidak? Boleh. Hah? Boleh, tapi resikonya besar. Memang harus cerai. Ya, kalau dia mengingkari secara tidak langsung dia telah menuduh istrinya berzina. Kalau dia menuduh istrinya berzina, maka diperintahkan untuk apa? Mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, berarti dia dicambuk 80 kali. Berani enggak sekarang? Ayo. Hah? Berani enggak? Nah, ada jalan keluarnya. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dan ingin terlepas dari 80 kali cambukan, dia bisa melakukan mula'anah di depan hakim, yang dia melaknat 4 kali, menyampaikan bahwasannya istrinya itu berzina. Kemudian yang kelima, dia bersyahadat kalau ternyata dia yang salah, maka dia yang akan balik terlaknat. Nah, ini dalam pembahasan mula'anah, ya. Nah, zaman sekarang yang sekarang diributkan tentang nasab Ba'alawi, itu sebenarnya seperti apa? Apakah cukup hanya dengan tes DNA, yang mana DNA keturunan Nabi sudah terkumpul? DNA-nya apa? J ya? J atau apa? Nah, ternyata mereka bukan J. Ya. Terus bagaimana? Ya, jawabannya seperti yang kita sebutkan. Kalau nasab mereka bisa dipertanggungjawabkan, punya silsilah nasab bersambung sampai kepada Rasulullah, maka DNA itu ditinggalkan. DNA itu hanya sebagai penguat, bukan sebagai penentu, ya. Baik. Masih ada? Ini kaitannya dengan
Ustaz jelaskan bahwa yang tidak ada nasabnya itu kan anak-anak tidak dapat warisan. Tetapi sebelum mayit ini meninggal, dia ada buat surat warisan ke anak-anak ini. Yang kita takutkan nanti saudara laki-laki si mayit yang tahu aturan waris ini, dia akan tahu ini anak-anak. Wasiat ya. Jadi kalau dia berwasiat kepada anak angkat boleh, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi dia diberi apa? Diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada keluarganya yang lain, akan tetapi tidak boleh mengesampingkan ahli waris aslinya. Jadi hanya sepertiga. Anda boleh berwasiat kepada tetangga Anda, untuk masjid, untuk pesantren, untuk apapun. Ya, amal-amal jariah, tapi hanya sepertiga, nggak boleh lebih. Maksudnya sepertiga dari harta si mayit. Iya. Kalau mayit sudah langsung tentukan saja umpamanya rumah ini untuk dia. Nah, Tidak boleh. tayyib. Tentukan rumah ini nanti buat si anak-anak. Perhatikan, pembagian yang dilakukan itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia dalam keadaan sehat walafiat. Kalau itu dilakukan dalam keadaan sehat walafiat, maka tidak ikut hitungan faraid. Itu masuk dalam kategori hadiah. Kalau itu hadiah, berarti dia harus sama ratakan seluruh anaknya, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Tapi dalam kondisi sehat walafiat. Tapi kalau dalam kondisi sakit menjelang wafatnya, kemudian dia ingin membagi, maka wasiatnya dianggap batal. Ya, wasiatnya dianggap batal. Kenapa? Karena Allah sudah apa? Sudah mengatur pembagiannya. Anda nggak boleh lagi membagi. Maka untuk menghindari pertengkaran antara anak-anaknya, kalau dia ingin membagi semasa masih sehat walafiat, dibagi tapi rata. Kasih rumah-rumah semua, mobil-mobil semua, kasih uang-uang semuanya rata. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Kalau di mana meninggal dia Iya. Pemberian yang dikhususkan untuk anaknya yang merawat dia, ya, apabila itu terjadi diberikan. Jadi diberikan nanti kalau saya sudah meninggal, maka itu hukumnya waris. Bukan pemberian, tapi itu hukumnya waris. Abu Bakar pernah memberi hadiah Aisyah sebuah kebun. Tapi Aisyah belum menerima, belum serah terima. Ya, maka ketika Abu Bakar akan wafat, dipanggil Aisyah, wahai Aisyah, aku beri kebun, seandainya engkau terima itu jadi milikmu. Tapi sekarang itu jadi milik kamu dan saudara-saudaramu. Berbagilah dengan mereka. Jadi sudah apa? Sudah dipersiapkan, tapi belum diambil. Makanya hadiah itu harus ada serah terima. Tidak hanya Anda menentukan ini nanti fulan, ini nanti fulan, tapi belum serah terima. Kalau Anda meninggal ini warisan, bukan hadiah. Kalau zaman sekarang mudahnya apa? Ya balik nama lah, agar betul-betul menjadi milik anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ya, ada yang lain? Ya. Tadi yang dibilang katanya hadiah, mungkin bisa dibilang juga. Bagaimana seandainya orang yang belum meninggal tetapi sudah menghibahkan kepada salah satu anaknya atau beberapa anaknya, kemudian dia meninggal, apakah dia juga menerima wasiat, menerima warisan setelah orang tua ini meninggal? Iya, hadiah dan hibah itu sama, artinya diberikan secara gratis. Nah, dalam keadaan sadar ya, itu namanya hadiah atau hibah sama. Kalau seseorang memberi hadiah kepada salah satu anaknya, namanya hadiah, maka itu hukumnya zalim karena dia hanya ngasih kepada satu anak saja. Ya, dalam hadis Nu'man bin Bashir itu dia bercerita, ayahku pernah memberi saya uang. Ya, hanya
Harusnya saya yang dikasih, ibunya tidak ridho. Kenapa ini saja yang dikasih? Ibunya mengatakan, aku tidak ridho kecuali engkau mempersaksikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apakah semua anakmu kamu beri? Tidak. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu ingin semua anakmu berbakti? Iya. Kalau begitu saya tidak mau jadi saksi. Ya, maka disebutkan oleh Nu'man bin Bashir, akhirnya apa? Dia mengambil kembali hadiahnya. Jadi nggak boleh memberi hadiah satu anak saja, yang lain tidak. Hukumnya tidak boleh. Kalau tetap dipaksakan, orang tuanya yang zalim. Jadi kita ingin anak kita berbakti, kita dulu yang durhaka. Ini kan masalah ya. Nah, apakah dia nanti masih dapat warisan? Iya, dapat warisan. Hadiahnya itu nanti diperkarakan. Tapi sisa harta yang sekarang ada dibagi sesuai dengan warisan. Nah, tadi kita lanjut yang pertanyaan Bapak. Kalau seseorang ingin memberi anaknya yang merawat dia, dan itu diberi dalam bentuk upah, boleh. Tapi harus diberikan misalnya per minggu, per bulan. Ya, kasih tahu sama seluruh anaknya. Ya, anakku yang terakhir ini yang merawat saya. Kamu semua tidak ada yang mau merawat. Dia yang mau merawat. Kalau saya mau berwasiat dibatalkan dalam agama. Saya mau kasih hadiah harus patah semuanya. Padahal hanya dia yang merawat saya. Maka saya ingin menggaji dia. Ingat, ini adalah gaji dia. Per bulan akan saya kasih seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampai saya meninggal. Maka itu hukumnya boleh. Ya, seorang anak bekerja kepada bapaknya itu diperbolehkan. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, cucu kalau masih ada orang tuanya di atasnya, dia tidak dapat. Ya, tidak dapat. Ini akan kita bahas pada pembahasan yang kedua. Sekarang kita fokus ke mengenal siapa ahli waris kita. Jadi nanti kalau kembali pulang ya, coba ditulis-tulis. Berapa anakku, berapa cucuku, berapa orang tuaku yang masih hidup. Ya, berapa istrinya itu. Ini bikin masalah ini. Pancing. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ingin belajar ilmu waris ya, cobalah engkau lihat tetanggamu, matikan mereka satu persatu agar engkau tahu nasabnya. Fulan ini kalau mati ya, yang sisa hidupnya ya, keluarganya yang masih hidup kira-kira siapa? Fulan. Ini anaknya ahli warisnya, ini bukan. Maka kalaupun seseorang ingin memberi manfaat kepada anaknya dalam pembagian waris, sebelum dia meninggal beritahukan kepada keluarganya. Kalau nanti saya meninggal, yang jadi ahli waris saya itu fulan bukan ahli waris. Walaupun seseorang dinotariskan wasiatnya dan ingin memberi kepada orang lain, ya dalam hukum Islam batal. Tapi dalam hukum kita diakui. Ini masalahnya. Tapi kalau saudara-saudara yang lain ikhlas. Iya? Kalau yang lain ikhlas. Ikhlas itu ada dua macam, Pak. Ikhlas karena terpaksa. Terpaksa ikhlas. Misalnya begini, ya, Anda setiap bulan itu dapat gaji. Pemerintah kota mewajibkan pemotongan untuk dana sosial umat Islam, misalnya seperti di Maros bisa bangun Al-Markas dan yang lainnya. Ridho apa tidak? Tidak ridho. Itu namanya terpaksa. Nah, beda sekarang begini. Ini dikumpulkan, anak cucunya dikumpulkan, kamu dapat ini 100 juta, kamu dapat 1 miliar, dapat ini. Nah, sekarang siapa yang ikhlas mau ngasih adiknya, mau ngasih ini? Mau apa tidak? Belum tentu. Sekarang bilang mau, nanti dalam kondisi Anda hutangku belum dibayar, anakku belum lulus, dia masih mau nikah lagi, masih mau banyak sekali. Ketika ada harta, perencanaan mulai apa? Muncul. Itu baru dikatakan ikhlas. Itu kalau anak ini selalu berpikiran harta orang tua, dia nggak memikirkan cari sendiri. Orang itu nggak bisa dihukumi seperti kita. Apalagi kita sudah meninggal. Kita nggak bisa memaksakan itu kepada anak kita harus seperti ini. Kita nggak tahu.
seperti apa mereka setelah kita meninggal. Apakah mereka termasuk anak-anak yang berbakti kepada kita ataukah sebaliknya? Ya. Ya, ini dia ya, kebetulan dua istrinya nih. Kalau tidak punya keturunan gimana? Ke sini. Kalau tidak punya keturunan itu ada dua macam. Yang pertama disebut kalalah. Kalalah itu tidak punya orang tua, sudah meninggal semua, juga tidak ada anak cucunya. Maka siapa yang warisi? Ya, ini nanti saudaranya sama pamannya. Atau yang kedua, memang tidak punya keturunan sama sekali, saudaranya tidak ada, anak cucunya tidak ada, orang tuanya meninggal semua, pamannya juga tidak ada. Siapa yang punya nanti ini? Harta peninggalan. Milik kaum muslimin, Baitul Mal. Ya, menjadi milik kaum muslimin, kembali kepada Baitul Mal. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja. Jadi ini kita bahas yang penerima waris. Yang saya soroti pewaris. Fakta selama ini banyak sekali orang tua itu berpikir semoga anaknya tidak miskin, dibagilah harta seluruhnya. Dia tidak ingat dirinya setelah meninggal. Padahal kalau kita sudah meninggal, paling jauh itu cucu kedua yang kenal kita. Kalau saya sih pribadi, anak itu untuk waris jangan terlalu risau lah. Dia punya kehidupan. Untuk menentang hukum agama nggak boleh. Jadi hukum warisan sudah ditetapkan, dibagi dulu. Nanti setelah itu hukumnya sedekah. Bukan sepakat dibagi rata, enggak. Tapi disepakat seperti hukum warisan. Nanti kalau Anda memang benar-benar jujur, maka silakan Anda sedekah. Nah, seperti itu ya. Nah, solusi yang saya sampaikan tadi, lebih baik harta itu diberikan kepada anak-anaknya agar nanti tidak jadi apa? Tidak jadi pertengkaran. Ya, resikonya seperti yang disebutkan oleh Bapak. Kalau saya bagi, sekarang saya ikut siapa? Siapa? Ya, saya ada siapa? kasus Ustaz di TikTok dua keluarga Jawa Timur dengan Jawa Barat, orang tuanya diserahkan panti jompo. Saya prihatin, ibu-ibu berhijab 4 orang bersaudara menyerahkan orang tuanya ke panti jompo, berhijab loh, dan tidak akan bertemu lagi orang tuanya. Seperti ini bahaya ini. Ini kasus sedikit dalam keluarga, ya, dalam keluarga kita kadang terjadi, di masyarakat kita terjadi banyak sekali. Maka orang tua juga tidak bisa disalahkan kalau anak mengatakan bagi sekarang, orang tua enggak bisa disalahkan, ya. Apalagi memaksa orang tua sampai membunuh orang tua, maka hukumnya tidak dapat warisan. Jadi orang yang membunuh itu tidak dapat warisan. Tapi kita fokus lagi ke masalah. Ya, silakan. Bismillah. Saya ambil contoh dengan merujuk tadi bahwa seorang orang tua yang memiliki 5 orang anak, contoh ini. Kemudian ada satu yang tidak punya keturunan. Kemudian yang satu ini punya keturunan tapi meninggal sebelum pembagian warisan. Yang 3 ini kan normal, membawa keturunan dan hidup hingga saat pembagian warisan. Pertanyaan saya, apakah yang 2 ini yang meninggal tidak membawa keturunan dan yang meninggal ini bapaknya yang membawa keturunan, apakah berhak atau sesuai pembagiannya dengan apa namanya tadi? Yang meninggal tidak punya anak, iya. Yang meninggal dan tidak punya anak, tidak punya istri, dianggap hilang. Mungkin gini Ustaz, Iya. harus tentukan duluan meninggal yang mana daripada anak ini, yang sampai memang duluan yang orang tua cuma belum sempat dibagi, Iya. meninggal lagi anaknya, akhirnya jangan ke cucunya.
Tidak, saya jelaskan dulu Ustaz, kembali. Seorang tua memiliki 5 orang anak. Mayit. Ya, belum mayit. Tidak bisa dibagi. Itu belum sampai ke situ. 5 orang anak. Terus satu di antaranya, ya, anaknya ini tidak meninggal sebelum punya keturunan. Satu lagi setelah punya keturunan meninggal. Berarti 3 yang hidup masing-masing punya keturunan. Nah baru sekarang ini meninggal orang tuanya, bapaknya misalnya. Nah baru sekarang dibagi warisannya. Apa kedua ini berhak mendapatkan warisan seperti yang Ustaz jelaskan tadi? Terima kasih Ustaz. Anak pertama tidak punya anak. Pertama anak tidak punya anak. Tidak punya istri. Meninggal. Anak yang kedua Meninggal tapi sudah punya keturunan, punya istri. sisanya lah, mertua bukan ahli waris. Yang tiga normal kena Perhatikan, kalau seseorang meninggal setelah pewarisnya, jadi dia meninggal setelah pewarisnya, sedangkan dia tidak punya anak, tidak punya istri, maka dianggap hilang. Iya, maka ini dianggap apa? Dianggap hilang. Berarti sekarang dibagi menjadi 4 anak. Anak yang meninggal ketika pembagian waris punya anak dan istri, maka bagian dia diberikan kepada anak dan istrinya. Sisanya ini dibagi dan menerima karena mereka masih hidup. Jadi anak yang ketiga, 4, 5 ini dapat warisan, dia terima. Sedangkan yang kedua, anak yang kedua, warisannya diberikan kepada anak dan istrinya. Sedangkan yang pertama dianggap mati, dianggap hilang. Kecuali sebentar. Anak dan istri itu sama seperti misalnya dia bagiannya sama seperti yang misalnya lah, dia bagiannya anaknya ini. Iya, itu pembagiannya karena dia laki-laki, jadi pembagiannya hitungannya 2 gitu. Iya. Jadi kalau ini anak laki-laki, ya, ini anak laki dapat 2, ini dapat 1. Seperti ini ya, berarti 2 ini nanti yang akan dibagi ke anak dan istrinya. Nah, kecuali dalam kasus seperti ini, ya. Jadi ini meninggal lebih dahulu, ini meninggal kemudian. Ini meninggal lebih dahulu, ini meninggal lebih dahulu. Maka ini diberikan. 1 ini diberikan kepada dia, kemudian 1 ini dibagi ke 4 saudaranya. Berarti ada pembahasan 2 kali, 3 kali plus dengan ini. Tinggalkan ini, nanti kita bahas. Baik. Untuk saudara mayit ini ada 3, ya, ada 3. Yang pertama ini adalah saudara kandung. Maka antara anak istri pertama dan istri kedua itu disebut saudara seayah. Akan tetapi ini dengan ini dikatakan saudara kandung. Ini jadi saudara seayah itu kalau dalam bahasa Arab akhun li'ab. Nah, kalau diterjemahkan itu saudara ayah, bukan saudara ayah tapi saudara seayah. Ya, kalau Anda tidak punya istri 2, beres. Berarti ini nggak serumit yang akan kita bahas. Pusing ini. Biar istri gampang diadres.
Baik, kemudian ya, yang ketiga ini adalah saudara seibu ya. Nah, ini saudara seibu. Kalau saudara seibu berarti apa? Ibunya pernah menikah 2 kali ya. Jadi kalau kita ganti si A ini adalah perempuan, dia menikah dengan si B, kemudian cerai, menikah dengan si C ya, maka anak dari suami pertama dengan anak dari suami kedua dikatakan saudara seibu. Tapi anak yang sama-sama dari suami pertama dikatakan saudara kandung. Jadi yang kita bahas sekarang ini, ya bukan ini, tapi ini. Ya. Berarti yang meninggal ini siapa? Yang meninggal ini salah satu dari ini. Ya, yang jadi mayit berarti salah satu dari ini. Kalau ini meninggal misalnya, maka ini saudara kandung, ini saudara seayah atau saudara seibu. Nah, ini kalau kita kita hitung nasab ke bawah lagi ya, ini anaknya berarti ya. Ini anaknya, ini bukan ahli waris. Ya, berarti ini ke mayit nasabnya apa ini? Si mayit dengan ini disebut apa? Keponakan. Keponakan dari saudara perempuan Anda, itu bukan ahli waris. Saya punya adik perempuan saya punya anak ya, kemudian saya yang meninggal, maka anak saya ya, bukan anak saya meninggal. Ketika anak saya meninggal, berarti siapa yang meninggal ini? Saya berarti ya? Iya, saya. Iya, saya yang meninggal, adik saya, anaknya itu keponakan. Nah, itu tidak dapat warisan. Ini baru nasabnya ya, belum lagi hartanya. Nah, sedangkan untuk anak saudara laki-laki sekandung ya, untuk laki-lakinya ini ahli waris, perempuannya bukan. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki itu ahli waris, tapi anak perempuan dari saudara laki-laki bukan ahli waris. Berarti ini keponakan perempuan dari saudara laki-laki, itu bukan ahli waris. Anak laki-lakinya ahli waris. Demikian juga saudara seayah sama ya. Jadi ini anak laki-laki, ini anak perempuan, bukan ahli waris. Tapi untuk saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya ini ahli waris, perempuannya bukan ahli waris. Jadi saudara seayah, saudara seibu ini persis sama. Sedangkan ini saudara seibu, dua-duanya anak mereka bukan ahli waris. Ini bukan ahli waris. Berarti sudah jauh ini ya, nasabnya sudah jauh. Ya, ya, kita selesaikan dulu, baru nanti difoto. Ada di YouTube, Pak. Nah, sekarang kalau mau tambah lagi ini ke nasab paman. Paman ini ada 2 macam ya. Jadi paman ini ada 2 macam. Paman berarti ini laki-laki ya. Jadi paman seayah dan paman ini paman kandung ya. Kita mulai dari sini saja. Paman kandung. Kemudian yang kedua,
paman seayah. Jadi hanya dua ini saja paman yang dapat warisan. Kalau paman kandung berarti kakeknya tidak menikah lagi. Ayahnya ya, berarti paman itu anaknya siapa? Anaknya kakek. Anaknya kakek. Kalau anak-anaknya ayah ini, iya. Kalau anaknya ayah masuk dalam kategori saudara. Sedangkan kalau kakek atau nenek ini nasabnya ke sini. Nah, makanya dikatakan paman kandung berarti kakek neneknya tidak ada yang menikah lagi. Paman seayah berarti kakeknya dulu pernah menikah lagi, seperti yang kita gambarkan di sini. Nah, anaknya ada yang jadi ahli waris. Jadi ini kalau punya anak ya, ini laki-laki, ini perempuan, maka perempuan tidak dapat. Maka yang disebut ibnul am, anak dari paman sekandung, itu dapat masuk dalam kategori ahli waris. Kemudian paman seayah juga sama, ya, laki-laki dan perempuan, anaknya perempuan bukan ahli waris, anak laki-lakinya yang menjadi ahli waris. Tinggal satu pembahasan, ini enggak saya masukkan karena sekarang sudah tidak ada, yaitu laki-laki dan perempuan yang memerdekakan. Jadi kalau si mayit ini dulu pernah jadi budak, kemudian dimerdekakan, ahli warisnya tidak ada, maka siapa yang menjadi ahli waris? Orang yang pernah memerdekakan dia. Maka disebut apa? Al-mu'tiq wal mu'tiqah. Tapi ini sebagai apa? Sebagai selipan aja ya. Kalau saya ngajar biasanya nggak saya bahas ini, karena sekarang tidak ada. Jadi al-mu'tiq wal mu'tiqah. Nah ini semuanya jumlahnya 25. Dihitung nanti. Jumlahnya ini plus 25. 10 ahli waris dari kalangan wanita, 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Maka dalam matan Ar-Rohabiyah disebutkan al-ibnu wal ibni, ya, al-ibnu wa bunul ibni mahmana zala wal jaddu wal abu wal jaddu wa in ala wal akhu min ayyil jihati kana qad anzalallahu bil Qur'an, sampai akhir matannya ya. Nah, kalau ini semuanya ada 25 orang ahli waris, ini semuanya hidup, yang dapat hanya 5 orang. Ya, yang dapat hanya 5 orang. Yang pertama, ya, salah satu dari suami atau istri. Kemudian yang kedua adalah kedua orang tua. Yang ketiga adalah kedua anak. Maksudnya apa? Laki-laki atau perempuan. Hanya ini yang dapat. Kalau semuanya ini lengkap. Siapa sekarang yang punya nasab lengkap ini? Masya Allah, keluarga besar. Ada? Bapak ibunya masih hidup, ya, kakek neneknya masih sehat walafiat, ya, bisa melihat cucunya, saudara-saudaranya, paman-pamannya. Subhanallah. Jadi satu kabilah. Makanya dalam Islam kabilah itu diakui. Kenapa? Nanti itu dibahas oleh para ulama fikih dalam pembahasan kisos dan diyat. Jadi kalau membunuh orang lain, kemudian ya si korban keluarganya tidak menuntut kisos, maka si pembunuh dan kabilahnya harus membayar diyat. Diyatnya diambil dari siapa? Dari seluruh kabilahnya, seluruh laki-lakinya. Kalau kabilah itu sudah 40 tahun, berapa jumlahnya? Ya ribuan. Jadi ringan.
Siapa yang menentukan? Nanti pemerintah. Si fulan kaya sekali, ambil 50 juta. Si fulan miskin, nggak mampu, jangan diambil. Fulan sedang, ambil 2 juta. Ya, jadi walaupun mereka ngomel-ngomel, ya kurban tetap apa? Tetap dapat diatnya. Nah, ini selesai pembahasan kita tentang nasab yang menjadi ahli waris. Baik, silakan apabila ada pertanyaan. Ya, bagaimana? Bude. Nah, bude tidak dapat. Ya. Jadi paman laki-laki saja yang dapat. Bude nggak dapat. Makanya dia dalam bude boleh ya. Jadi om dan tante itu ada 2 macam. Ada om dan tante dari arah ayah. Ya, dari arah ayah, dari nasab ayah seperti ini, dari kakek. Maka dia yang dapat hanya omnya saja. Tapi om dari arah nenek, ibunya ibu, ya dari arah ibu itu enggak dapat. Jadi dia om dari mana? Tanya dulu. Omnya ini nasabnya dari mana? Dari ayah. Maka dia dapat. Tapi kalau om dari arah nenek tidak dapat. Makanya saya kasih garis ini. Saya kasih garis. Ini adalah paman kandung dari kakek ini, bukan dari kakek ini. Tapi dari kakek ayah. Mana? Nah, ini disebutkan dalam dalil khusus. Saya nggak ingin membahas dalilnya. Jadi dalilnya nggak akan kita bahas. Tambah rumit nanti, nggak selesai nanti. Ustaz, kalau warisan ini sudah dibagi. Sebentar, mengalah dulu sama ibu-ibu. Waalaikumsalam. Anak tiri itu nggak dapat warisan. Istrinya dapat. Istri dapat. Iya. Jadi perhatikan di sini. Ya. Jadi si A menikah dengan si B. Ya, taruhlah ini duda sama janda. Kemudian entah yang meninggal si A atau si B, keduanya ini saling mewarisi. Anak nggak ada pengaruh. Mereka berdua masing-masing punya anak atau tidak punya anak, selama ini sudah menjalin pernikahan, keduanya saling mewarisi. Tapi anaknya ini ya hanya mewarisi ibunya. Anaknya ini ya hanya mewarisi ayahnya. Tapi tidak silang. Berarti kan anak tiri. Ini anaknya suami kepada ibunya, ini adalah anak tiri. Kalau ibu tirinya meninggal, anak tirinya nggak dapat. Kalau ayah tirinya meninggal, maka anak tirinya juga tidak dapat. Dan keduanya ini bukan mahram. Jadi kalau ini mau dinikahkan boleh. Ya, kalau mau dinikahkan boleh. Karena ini bukan mahram. Maka kita balik bertanya, apakah ini punya hubungan nasab? Anak tiri dari ayah, dari anak istrinya, apakah ada hubungan nasab? Tidak ada. Hanya ketemu karena orang tua yang menikah.
Haknya di situ. Karena itu kan rumah bersama dengan karena tidak punya anak dari bapaknya itu. Tidak punya anak. Iya. Itu maksud saya. Begini, Apakah dia dapat harta yang mau dibagi itu harus diperjelas statusnya. Itu harta suaminya ataukah harta gonogini? harta bawaan? Harta gonogini itu milik bersama. Jadi bangun rumah, ya urunan suami istri. Cicil rumah, urunan suami istri. Kemudian tidak bisa dibuktikan kalau suaminya itu 2/3, istrinya hanya 1/3. Tidak bisa dibuktikan. Sekarang rata-rata atas nama istri. Kalau seperti ini namanya harta gonogini. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya dibagi setengah dulu. Ya. Jadi ini rumah, ya. Ini rumah dibagi setengah. Ya, dibagi setengah. Setengahnya ini diambil istri, setengahnya ini warisan. Karena tidak ada cara untuk membagi kecuali sudah dibagi setengah. Ini ijtihad para ulama untuk menyikapi harta gonogini. Nah, ini Pak. Ada juga yang berkembang di masyarakat. Istri pertama itu diwariskan harta yang didapat selama istri pertama. Istri kedua dapat warisan juga selama sama harta yang didapat selama bersama istri kedua. Tapi ada juga yang berpendapat semua harta suami ini dia dibagi keduanya. Berarti yang pertama ini, yang pertama yang masih hidup juga. Yang pertama masih hidup, yang kedua juga masih hidup. berarti yang meninggal Yang meninggal suaminya. Suaminya meninggal. Untuk menetapkan ini harta yang didapat bersama istri pertama, ini bersama istri kedua. Gimana menetapkannya? Kelihatan pada saat perolehan harta itu. Beda tempat, beda rumah. Itu kan harta yang kelihatan. Ini rumahmu, ini rumahku. Ini rumah istri pertama, ini rumah istri kedua. Selesai. Tapi harta yang di bank yang miliaran, bagaimana menetapkan? Oh enggak, kalau suami cerdas dia sudah bagi Pak, dia sudah Masing-masing kasih rekening. Sudah. Iya, kalau dia laki-laki cerdas kayak begini, dia sudah bagi duluan Pak. Harta yang lama kan. Biasanya orang cerdas itu kalau sudah berhadapan dengan wanita hilang akalnya. Tinggal mana istri yang pandai merayu. Ya, ada yang lain, Ibu-ibu? Ya. Pakai mic, direkam. Biasa yang perempuan ya banyak uang. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya bertanya, ada pengalaman, ada seseorang menghibahkan sebidang tanah kepada kerabatnya tanpa sepengetahuan ahli warisnya. Terus yang si penerima hibah ini meninggal. Setelah meninggal, sang pemberi hibah mengambil kembali barang yang telah dihibahkan. Apakah bisa atau bagaimana Pak Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid yang sudah dihibahkan, yang atas nama itu juga ada. Surat hibahnya nggak ada. Saya ada di masjid dia ngambil saya awal. Bagaimana? Ingat ya, Sudah ada di donatur yang bayar. Ada tuh. memindahkan kepemilikan itu harus dibuktikan. Tapi mandi juga ada. Mungkin dengan akta atau mungkin dengan 2 orang saksi. Seluruh pengakuan yang mengatasnamakan pemindahan kepemilikan tanpa ada bukti tidak diterima. Ya, misalnya ada kerabatnya bilang tanah itu dulu dikasihkan saya, mana buktinya? Tidak ada, batal. Itu milik anaknya, bukan milik dia. Ya, walaupun dia mengatakan hibah, walaupun dia mengatakan wakaf dan semisalnya, hukumnya batal.
Jadi lihat dulu, karena setiap orang itu pasti ada sifat tamak untuk mendapatkan hartanya. Selama tidak punya bukti maka tidak diterima. Anaknya boleh mengambil alih ya harta kepemilikan yang diambil oleh orang lain yang bukan ahli warisnya. Nah, Allah a'lam bishawab. Bapak-bapak, bertanya di sini, yang di sana. Ada kasus setelah berapa tahun kemudian dia pernah Kalimantan lah contohnya. Saya menikah, tapi 2 tahun sampai tahun Ini ada yang menikah 2 kali nih ini. Ada mik. Oh, di sana kita bertanya. berarti tidak ada informasi yang sampai kepada mereka. 2 tahun itu baru sampai Dibagi warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi ulang. Ini dalam ilmu faraid disebutkan dalam bab al-mafqud. Jadi al-mafqud itu orang yang dinyatakan hilang. Ya, dinyatakan hilang. Apabila dinyatakan hilang dan hakim menyatakan dia sudah mati. Ya, hakim memutuskan dia mati, maka boleh dibagi. Setelah dibagi kok dia kembali hidup, dikembalikan semua hartanya. Jadi kalau ada pihak dari istri kedua yang tidak sampai ke anak keturunan istri pertama, dibagi ulang, hartanya mereka kembalikan. Nah, kurang capun. Pakai bagi. Ada lagi? Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Saya punya tetangga sudah pensiun. Dia curhat sama saya. Dia punya anak 2 putra. Dia sudah membagi hartanya, memberikan anaknya, menyekolahkannya sampai berhasil, memberikan mobil, memberikan rumah, sudah rata pembagian ininya kepada kedua anaknya. 2 anak laki-laki. Laki-laki 2. Dibagi rata. Iya, bagi rata. Sudah cocok. Terus dia ini masih ada, dia punya harta, ada rumah, beberapa rumah. Terus ada juga masih ada apa? Ada beberapa rumah masih ada yang dia ini miliki. Tapi masih anaknya sudah dibagikan rumah, ada masing-masing rumah. Berarti belum mati? Ya belum mati ini Ibu. Cuma suaminya ya bersih lagi, jadi tidak ada lagi ini ke situ. Ya, saya yang membahas tentang ibunya ini Ibu sudah pensiun, tapi dia punya harta itu tadi sudah dibagikan anaknya rata. Terus dia bercerita kepada saya bahwa ini harta saya di belakang, mestinya yang selebihnya dibagikan kepada anaknya. Sebentar. Kurang jelas saya dengar. Ini dia bercerita bahwa ini harta saya yang ada. Kalau saya nanti siapa yang merawat saya, dia mau memberikan kepada yang merawatnya sampainya dia meninggal. Bagaimana itu Ustaz? Saya karena dia bercerita kepada saya, jadi saya mempertanyakan itu karena kan anaknya ada, tapi katanya dia sudah membagi dengan adil. Ini memberikan rumah, menyekolahkannya sampai berhasil, sudah PNS semua. Bahkan ya baguslah kependudukan anaknya, ya. Sudah diberikan rumah juga, kalau mobil masing-masing. Jadi hartanya masih ada itu. Dia bilang siapa yang merawatnya sampainya dia meninggal, dia mewariskan kepada itu. Jadi bagaimana hukumnya itu Ustaz? Afwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwasannya apa yang sudah dibagi kepada kedua anaknya itu tidak masuk dalam kategori warisan. Ya, hadiah, hibah. Maka harta yang tersisa yang dia tinggal mati itu yang warisan. Jadi kalau dia mengatakan akan saya berikan kepada siapa yang merawat saya, sama seperti dia berwasiat kepada seluruh hartanya. Hukumnya apa? Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau dia ingin menggaji orang yang merawat dia, seperti yang kita sebutkan, akan saya gaji setiap bulan sekian, maka boleh. Ya, tapi salah satu anaknya yang merawat dia kemudian diberi harta terakhir itu, hukumnya tidak diperbolehkan karena merawat orang tua itu sebuah kewajiban dan seseorang tidak boleh mengambil upah dari kewajiban yang dia tunaikan. Berarti tetap hukumnya apa?
ya hukumnya jadi harta warisan. Mungkin anak yang merawat akan berkata, saya yang merawat, masa saya dapat sedikit. Yaitu merawat itu kewajiban Anda, itu urusan Anda dengan Allah. Sama seperti Anda sholat, saya sholat banyak, kenapa dapat warisan sedikit? Sama seperti itu, karena Anda menunaikan sebuah kewajiban. Nah, laki, jadi dia khawatir dia, maksudnya anaknya tidak mungkin merawat dia karena anaknya laki-laki, Ustadz. Sementara dia kan seorang ibu, jadi maksudnya secara spesifiknya kan kalau ibu itu anak perempuan yang merawatnya, jadi maksudnya dia berpikir mungkin orang lain nanti yang merawat dia karena dia tidak punya anak lain. Walaupun dia mengatakan orang lain yang akan merawat dia, itu sama seperti berwasiat dengan seluruh hartanya kepada selain ahli warisnya. Hukumnya tidak boleh. Oh iya. Tapi kalau dia menjual, ya, jadi harta yang tersisa dia jual, kemudian dia tinggal di rumah seseorang, kemudian dikatakan, ya, saya kasih uangku ini selama saya masih hidup, kamu rawat, ambil. Maka itu boleh. Ya, itu baru diperbolehkan karena tidak masuk dalam kategori wasiat. Tapi hukumnya apa? Hukum menyewa. Hukum menyewa keahlian dan pekerjaan dia. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau mengatakan anak laki-laki nggak bisa merawat dia, itu salah. Salah. Anak laki-laki atau anak perempuan punya kewajiban merawat orang tua. Dan menantu punya kewajiban merawat orang tua suaminya. Wajib. Nah, itu hanya persepsi kita yang mengkhususkan anak wanita yang merawat orang tua. Tidak, laki-laki dan perempuan punya kewajiban sama. Habis waktunya. Satu kali lagi Ustaz. Masih ada nanti. Satu kali lagi. Sebetulnya ini sebagai penutup aja Ustaz. Tadi kan udah kita bahas tentang nasabnya para penerima waris. Nah, sebetulnya sekarang apa saja yang dibilang warisan itu? Apakah kan tadi hanya dibilang tanah, rumah, mobil. Nah, sebetulnya apa saja yang dimaksud kategori warisan itu? Warisan itu adalah segala bentuk harta yang dianggap harta. Saham juga harta. Apa itu? Ini kembali. Baik, diam dulu semua. Ya. Sekarang pertanyaannya, sekarang saya balik bertanya. Itu kalau dijual bisa apa tidak? Lemari, perhiasan, kursi, kalau dijual bisa apa tidak? Masih ada. Masih masuk di radio itu. Bisa dijual. Sesuatu yang punya harga bisa dijual, itulah harta. Misalnya orang tua punya paten, berarti itu harta. Orang tua punya kripto, walaupun kripto tidak diakui mata uang di Indonesia, tapi kripto bisa dicairkan, maka itu harta. Berarti apa itu warisan yang mau dibagi? Seluruh yang dianggap harta oleh adat setempat. Mungkin Anda punya koleksi perangko, tapi adat di sini nggak dihargai. Apa itu perangko dikumpul-kumpulkan? Tapi di beberapa negara itu bisa dijual. Ini saya koleksi 50 tahun dari berbagai macam negara. Sebagai apa? Sebagai pengenal budaya di seluruh dunia. Ada harganya, dijual di beberapa tempat bisa. Tapi mungkin di Indonesia tidak dianggap harta, nggak laku. Ya, mungkin ada mobil tua, mobil kuno. Siapa mau pakai mobil kuno? Di sini nggak laku, dibuang saja.
Tapi di beberapa tempat itu bisa direstorasi dan harganya miliaran, maka itu harta bagi mereka, harus dijual dan dibagi. Saya kira cukup ya. Nah, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya